Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di sekolah minggu online. Hari ini Om David bersama dengan Koko Kenneth yang akan mengiringi anak-anak sekalian di dalam sekolah minggu online. Nah, kita akan memulai sekolah minggu online dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan kita. Kita mau bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan. Koko Kenneth udah siap? Siap. Yuk. Selamat pagi Tuhan, lalu terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, lalu terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, hebat. Tadi anak-anak semua ikut melakukan gerakan nggak? Ikutin Koko Kenneth nggak? Ya, kita pakai gerakannya, kita mesti menjaga badan kita supaya sehat juga. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa dulu kepada Tuhan ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan telah pimpin kami semua di dalam mengikuti sekolah minggu online. Pimpin kami Tuhan mulai dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang tahu gimana caranya supaya badan kita tetap sehat? Selain rajin berolahraga, kita juga selalu harus merasa bahagia, kita harus merasa senang. Jadi, untuk itu kita nyanyi lagu yang kedua. Lagunya apa ya, Koko Kenneth? Lagu yang happy. Happy ya. Happy ya, happy. Ya, kita pakai gerakan ya. Udah siap? Ayo. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi dunia. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi dunia. Cintaku semakin mendalam. Hebat semuanya, hebat anak-anak semua. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari, supaya kita bisa tumbuh. Yuk, kita mau nyanyi ya. Siap pokoknya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau
kabar adik-adik? Sehat ya semuanya? Yuk kita mau mendengar firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Beri kami hikmat untuk boleh mengerti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi menyimak kan doa yang Kak Rebeka ucapkan? Beri kami hikmat. Apa itu hikmat ya? Nah, ada yang tahu? Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu. Apa itu hikmat? Nah, sebelumnya kita cerita dulu ya. Dengarkan ceritanya. Selama beberapa minggu ini adik-adik mungkin sudah mendengar cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf sampai di Mesir. Dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, waktu itu Yusuf sudah menjalankan bagaimana memelihara suatu bangsa yang besar. Ya, Yusuf sudah memerintahkan bagaimana waktu berkelimpahan apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang sudah mulai nih kelaparan. Adik-adik pernah berasa lapar? Gimana rasanya lapar? Waduh, perutnya keroncongan, gak bisa mikir. Ya, mau belajar, gak bisa konsentrasi, gak bisa, perutnya bunyi kruyuk, kruyuk, kruyuk gitu ya. Gak bisa. Jadi kalau orang lapar, lama-lama bagaimana? Lemas, gak ada tenaga. Orang perlu makan. Nah, saat itu juga di daerah Mesir seluruhnya kelaparan. Mulai kering. Kemudian Yusuf membuka tempat penyimpanan gandum. Dan orang-orang Mesir beli. Mereka masih punya uang. Mereka beli. Berapa harganya? Ada harganya pasti. Mereka beli sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga. Tapi lama-lama uangnya habis juga. Karena gak bisa dijual di tempat lain. Kelaparan, kering di mana-mana. Lama-lama mereka gak punya uang lagi. Tahan lapar, tapi lama-lama gak bisa juga. Lapar, bagaimana nih? Jadi mereka datang kepada Yusuf. Yusuf, kami waktu itu sudah menyimpan. Kami sudah berikan semua kepadamu. Kami sudah beli juga. Kami sudah beli dengan uang yang ada pada kami. Tapi lama-lama habis. Kami udah gak punya uang lagi. Kami lapar. Keluarga kami lapar. Kami perlu makanan. Bagaimana nih? Lalu Yusuf bilang begini. Baik. Oke. Sekarang kalian masih punya apa? Kalian punya ternak kan? Ternak itu apa adik-adik? Ternak itu binatang peliharaan. Kalian punya apa? Punya kuda? Kasih ke saya kudanya. Nanti ganti kuda, saya akan berikan makanan. Wah, saya gak punya kuda. Saya punyanya kambing. Boleh? Sini, bawa kepada saya kambingnya. Jadi, akhirnya orang-orang mulai membawa apa yang mereka punya. Yang punya kambing, bawa kambing. Yang punya domba, bawa domba. Yang punya sapi, bawa sapi. Apa saja yang mereka punya, mereka bawa. Punya lembu, mereka bawa lembunya. Dan Yusuf memberikan makanan kepada mereka sesuai dengan
harga yang dia berikan untuk masing-masing hewan itu. Dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan keluarga itu. Nah, lama-lama bagaimana dong? Habis juga. Ternaknya udah gak ada. Uang gak punya. Ternak gak punya. Gak ada harta lain. Lalu mereka datang lagi kepada Yusuf. Masih lapar. Lama-lama lapar. Bertahun-tahun. Gimana? Ya. Lalu mereka bilang begini sama Yusuf. Yusuf, kami sudah berikan uang kami. Kami sudah gak punya uang. Uang sudah ada semuanya padamu. Sudah kau simpan di istana Firaun. Hewan kami sudah kami berikan juga semuanya kepada Yusuf. Dan sudah dikumpulkan semua. Udah gak punya lagi apa-apa. Kami cuma punya diri kami nih sekarang. Dan tanah kami. Beli deh. Sekarang dibeli. Kami kerja. Baik, kata Yusuf. Saya akan membeli tanah kalian untuk Firaun. Jadi, kalian akan saya berikan benih untuk ditanam. Nah, kalian boleh menanam. Nanti hasilnya 1/5 saja berikan kepada Firaun. Sisanya boleh untuk makanan kamu, makanan keluarga kamu, untuk anak-anak kamu, supaya kalian tetap hidup. Jadi Yusuf memberikan benih dan orang-orang Mesir bisa bekerja. Ada benihnya, tanahnya ditanam karena mereka memang petani, kerjanya menanam. Jadi Yusuf kumpulkan, ada bagian yang untuk Firaun dan ada bagian yang untuk rakyat Mesir. Nah, Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi apa artinya hikmat? Hikmat adalah pengertian supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Coba adik-adik bayangkan, kalau kita menjadi Yusuf gitu ya. Coba adik-adik bayangkan, gimana bisa mikir? Orang datang minta makanan, gak ada uang. Kalau tidak punya pengertian dari Tuhan, tidak punya kepandaian dari Tuhan, Yusuf gak bisa bilang tuh, ayo ternak kamu kumpulkan, nanti saya berikan makanan. Itu adalah hikmat. Nah, sekarang misalnya adik-adik nih, aduh ada teman saya nih, ada kesusahan. Bagaimana ya saya mau menolong? Nah, adik-adik punya ide, punya kepandaian, itu artinya hikmat. Dan itu dapatnya dari mana? Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita bisa membantu orang tua kita misalnya? Kalau orang tua kita lagi kesusahan, adik-adik kadang-kadang mikir, aduh saya mesti apa ya? Saya pengen bantu orang, saya masih kecil ya. Tapi bukan kecil, bukan usia, tapi semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Itu yang perlu kita doakan. Kita minta dari Tuhan supaya Tuhan berikan kita kepandaian. Untuk apa? Untuk kita boleh berpikir, supaya kita boleh belajar, supaya adik-adik bisa menjadi orang yang berhasil. Adik-adik nanti bertumbuh, sukses, dan bisa membantu lebih banyak orang. Lalu saat ini apa yang bisa adik-adik lakukan? Banyak. Tapi adik-adik bisa berdoa, minta pada Tuhan apa yang Tuhan tunjukkan supaya adik-adik lakukan. Nah, ada di dalam ayat Alkitab, di dalam Amsal
Amsal 9 ayat 10a. Yuk, yang punya Alkitab. Punya ya, pasti punya. Ambil dulu Alkitabnya. Buka Amsal 9 ayat 10a. Kak Rebeka bacain ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat, pengertian, kepandaian, ya. Permulaannya adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita minta pada Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita anugerahnya. Kita bisa pandai, kita bisa berpikir, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada pada kita. Ya, kita hafalin ya sama-sama. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan mintalah berkat anugerah Tuhan. Maka adik-adik akan berhasil, akan sukses sepanjang hidup. Jangan pernah melupakan Tuhan, tapi takutlah akan Tuhan, karena Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian semua. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Yusuf, yang takut akan Tuhan, yang mempunyai hikmat dari Tuhan, sehingga Yusuf bisa menyelesaikan masalah yang ada. Dan kami mau berdoa supaya kiranya Tuhan juga memberikan kepada saya, kepada kami semua, pengertian, kepandaian, supaya kami boleh takut akan Tuhan dan selamanya kami boleh setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang memang masih pandemi ya. Kita mesti diam terus di rumah. Nah, kita juga bisa minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, di rumah terus nih, bosen. Nah, adik-adik minta hikmat dari Tuhan. Apa yang bisa adik-adik kerjakan? Walaupun adik-adik cuma di rumah saja, tapi banyak karya yang Kak Rebeka yakin adik-adik bisa kerjakan. Adik-adik bisa hasilkan walaupun adik-adik di rumah saja. Sampai jumpa. Untuk anak-anak semua, kita siapkan dulu persembahan kita. Nanti berikan kepada papa mama untuk diberikan kepada gereja. Nah, kita nyanyi lagu bersyukur ya, untuk memberikan persembahan. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasih-Nya akan jadi milikmu. Nah, ayo kita berdoa dulu untuk persembahan. Tuhan, inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan yang boleh pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami yang bekerja untuk membantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, seperti juga Raja Yusuf, kita mau meminta Tuhan supaya kita bisa bertumbuh dengan terus membaca Alkitab. Mari anak-anak, kita menyanyikan satu lagu lagi yang tadi kita nyanyikan,
baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak semua, gimana ceritanya tadi? Apakah anak-anak ingat? Siapa nama Raja Muda yang tadi? Yang membantu rakyatnya supaya tidak kelaparan lagi? Betul, Raja Yusuf. Nah, kita juga mau ya seperti Raja Yusuf diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, sehingga kita juga bisa membantu sekitar kita. Nah, anak-anak, kita mau mengakhiri sekolah minggu online hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Sebentar kami akan menyelesaikan dan melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan yang boleh berkati segala aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Aku mau menolong orang lain karena Tuhan Yesus terlebih dulu menolong aku dan mengasihi aku. Aku mau menolong orang lain karena firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terima kasih Rose. Aku mau menolong orang lain karena Tuhan Yesus mengajariku untuk menolong sesamanya. Aku mau menolong orang lain karena Tuhan Yesus mengajarku untuk mengasihi sesama. Aku mau mengasihi dan menolong orang lain karena Tuhan mengasihi aku terlebih. Aku mau menolong karena Tuhan Yesus mengajar aku untuk menolong orang lain. Aku mau
suka menolong orang lain karena menolong orang lain membuat hati kita damai dan juga sesuai dengan ajaran Tuhan untuk mengasihi sesama. Perbuatan membantu orang lain. Membantu orang lain berbicara dengan bahasa Inggris dan membantu orang lain membawa sesuatu yang berat. Terima kasih. Kita harus menolong orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Contohnya, membantu orang yang terkena bencana alam, bantu orang yang sedang sakit, bantu keluarga di rumah, dan lain-lainnya. Terima kasih. Kita harus menolong orang lain karena Tuhan mengajarkan kita untuk menolong orang lain dan sesama. Saya senang menolong orang lain karena Tuhan sudah membuat kita dengan sifat yang serupa dengan Tuhan, dan juga ketika kita menolong orang lain, kita akan terasa lebih senang. Itu semua alasan saya untuk menolong orang lain. Saya suka menolong papa, mama, kakak, dan adik karena menolong adalah perintah dari Tuhan yang harus dijalankan. Tuhan suka menolong sesama manusia. Kita harus menolong orang lain. Menolong mama, kakak, adik, teman-teman. Tuhan mengajarkan kita harus saling menolong orang lain. Nama saya Louis, kelas 3. Saya membuat bantu orang lain karena saya sering dibantu oleh Tuhan dan orang lain. Menurut saya, apabila semua orang saling membantu, dunia akan jauh lebih baik, lebih indah dan damai.